Halo pemirsa, selamat pagi. Baru bangun ini Ana. Eh, Mau bikin video kan lagi ada kasus virus ya. Jadi memang sementara Ana ini lagi off terima pasien dan aktifnya di layanan konsultasi. Ini Ana sedang buka akun Facebook. Akun Ana ada banyak ini. Ini pakai handphone pemberian pasien luar pulau ya. Ini nih Facebook Ana nih. Ini akun Facebook Ana tuh, tapi udah full. Ada Ana terapis, Ana rewin, Ana pijat terapi, Ana terapis prima, dan Ana terapis berkualitas. Biasanya deskripsi di vlog Ana, di video yang diunggah di YouTube, itu Ana copy aja dari sini. Ini testimoni pasien ya, tambah gede, ketok mencolok, berarti orang Jawa. Jadi pasien ini ya, aku masih ingat ini pasien muda, usia 24 apa 25 gitu ya. Dia kalau nggak salah 2 atau 3 kali datang. Keluhannya nyaris nggak mau bangun. Dia pekerja keras, terus kemudian dia curhat sama bosnya tentang keluhannya supaya dapat, waktu itu tujuannya dia cerita supaya dapat cuti karena kerjanya jauh luar pulau apa ya kalau nggak salah. Terus ya bukan beralasan, sampaikan keluhannya kalau ada masalah di Mister P-nya, sulit bangun, terus minta izin berobat. Nah kemudian nih habis berobat sekali didukung sama bokapnya, cerita juga sama bokapnya. Terus pulang terapi ditanya bokap dan bosnya, cerita beliau ya, ada membaik, udah mau bangun dan membaik. Kemudian bokapnya suruh datang lagi, bokapnya nyuruh untuk coba, kalimatnya begini, dia versi Jawa ngomongnya, ya nek waras dipindokno cek tambah happy. Maksudnya Ana ngomongnya pakai bahasa Surabaya ya, kalau dia Jawa Tengah tapi kerja luar pulau. Intinya bapaknya dan saudara bibi-bibinya itu katanya bilang kalau memang bagus ya 2 kali biar lebih bagus. Nah terus izin lagi ke bosnya, ceritanya izin lagi, bosnya malah dukung nih kalimatnya nih. Ini dia bilang perasaan tambah gede, ketok mencolok, kelihatan banget gitu. Tapi keluhannya waktu itu sulit bangun gitu. Dan memang Ana lihat juga di dalamnya itu memang bermasalah. Terus dia bilang ini mandat dari si bos sama keluarga juga. Jadi bosnya juga dukung, dikasih saran buat terapi lagi biar pasti sembuh. Lagian aku juga pengen terapi lagi gitu. Kemudian Ana cerita dulu soal pasien ini. Kemudian kedua kalinya dikasih cuti sama bosnya plus dikasih uang banyak untuk akomodasi. Ingat Ana luar pulau dia, orang Jawa Tengah tapi kerja luar pulau, jadi dia butuh eh, ini lebih hari, nggak cukup 1-2 hari gitu ya. Terus dikasih uang lebih, cuma tadinya nggak cerita sama Ana. Nah pas mau pulang di kedatangan kedua atau ketiga lupa, Ana dikasih uang banyak. Ana lari kejar, loh ini uangmu kebanyakan. Ana balikin lagi, nyaris di tempat parkir dia mau pulang, kok ngasih uang banyak. Ana kejar di pintu mau keluar hotel, waktu itu di hotel di Salatiga. Jadi Ana kalau di Salatiga pas mudik bukannya di hotel, nggak di rumah lagi karena sedikit masuk kampung, bukan di perumahan kalau di Salatiga. Beda kalau di Surabaya, memang di lokasi perumahan jadi gampang aksesnya. Kemudian anak kejar saat mau sampai
parkiran, kamu ngapain ngasih lebih? Karena dia juga anak kecil ya, masih 25-an. Nggak usah, udah bayar sesuai tarif aja gitu. Waktu itu memang dia bayar cash, nggak transfer. Karena Ana udah percaya dan ya udah kayak saudara, kalau udah pernah datang tuh enak aja. Nggak apa-apa Mbak Ana, nggak apa-apa, ambil aja. Ana tetap nggak mau. Nggak usah, jangan. Ana balikin. Dia hanya nyeletuk. Mbak, aku tuh dikasih uang banyak sama bosku. Terus, oh gitu, iya aku dikasih uang banyak, makanya Mbak Ana tak kasih banyak. Terus dia tunjukin chattingnya sama bosnya. Waktu dikasih uang banyak nih, pakai nih buat berobat biar cepat sembuh. Ternyata pasien ini dapat uang dari bosnya berlipat ganda dari yang dikasih ke Ana. Itu ceritanya. Terus kemudian soal handphone ini sekitar 22 juta. Ini hadiah juga dari pasien luar pulau juga. Kebetulan beliau pengusaha, cuma udah wanti-wanti jangan expose saya. Ana waktu itu di WA ditunjukin video dia, tajir memang, rumahnya ala-ala India gitu, kayak di film-film India yang besar banget. Ana nggak berani cerita, tapi kayaknya minta ampun. Terus beliau bilang, mana nanti kalau rumahku jadi tak undang ke sini ya, jadi saya nggak usah ke sana lagi. Nah ini Ana dapat hadiah handphone ini nih. Sebentar ya, ini lihat nggak keliat ya tipenya. Ana bacain aja ya. SMF 700 fps, flip ya tuh. Tadinya Ana ditawarin suruh pilih pink, purple sama black, cuma Ana sukanya black ya, jadi dan Ana nggak nyangka ya. Sebentar, Ana mau buka password. Oke. Terus ini unggahan Ana di Facebook ya, tanggal 13 April. Ana mau bacakan sekalian terjemahkan. Bahwasanya anak terapis itu bekerja dengan logika, meskipun Ana contohkan untuk para pasien bagaimana Ana bekerja dan Anda menirukannya itu belum tentu bisa. Ana sampaikan bahwa Ana bekerja dengan logika karena meskipun seolah tidak masuk akal, tapi Ana bisa jelaskan kenapa saat pria mengeluhkan pubococcygus muscle-nya bermasalah atau penahan sperma, ini ototnya kayak gini ya. Ana tunjukkan. Sebentar. Oh ini baru, sebentar. Nanti Ana tunjukkan. Tanpa rekayasa, karena memang bukan pembodohan ya. Jadi saat Anda datang misalnya dan pengen tahu apa sih yang dikerjakan Mbak Ana saat saya mengeluhkan cepat keluar, yang dipegang apa sih, yang dikerjain apa. Nah, tanpa rekayasa Ana memang bisa jelaskan, berlogika. Kemudian Ana juga berani sampaikan bahwa bila ada yang sama, uang Anda kembali utuh, karena Ana memang tidak mengoperasinya, melakukannya dengan sangat konvensional ya, sedikit pijatan. Tapi kalau Ana sendiri sebenarnya sampaikan ini bukan pijatan ya. Jadi bila ada yang sama, uang Anda kembali utuh ya, karena sebenarnya Ana secara pribadi pun juga ini sebenarnya nggak masuk akal gitu. Pubococcygus muscle ini di dalam, di area prostat ya, di bawah prostat. Dan Ana bukan dari medis, jadi tidak membongkarnya secara klinis gitu ya, tapi membongkarnya secara
Ana, versi Ana gitu. Ya, Ana memang bongkar, tapi ya ini ya, bingung ya jelasinnya. Berlogika, tapi mau kasih gambaran bongkarin gimana, bongkarnya gimana, eh karena letak dia di dalam ya. Ana pun nggak bisa jangkau ya, jadi membenahinya dari luar. Cuma kalau yang sudah, ya mereka memang merasa membaik di tempat. Aneh kan? Pakai logika, orang tadinya nggak bisa, dipakainya nggak fungsi atau kurang fungsi, pas dikerjain gimana bedanya? Gimana rasanya? Iya, mana beda? Tadi nggak gini. Oh ya, sekarang berasa banget. Sekarang enteng banget. Nah, tanpa rekayasa karena klien merasakan sendiri di tempat. Berlogika karena toh Ana bisa jelasin waktu di sini. Nih, lihat ya. Ana giniin. No, kerasa nggak? Oh ya, kerasa. Nih diginiin. Progresnya di tahap 1. Kerasa nggak? Oh, lebih beda lagi di tahap 2. Di tahap 3 lebih beda lagi. Nah, begitu. Terus kemudian sekali datang Anda akan rasakan keluhan membaik. Ya, memang misi dari terapi ini begitu. Tapi progres tergantung tingkat kerusakan. Misalnya, sekedar ngadat dengan yang sudah ngadat beneran, misalnya impotensi, ya bedalah hasilnya. Seperti mesin kendaraan, yang konsletnya cuma satu sama konslet banyak. Kabel yang dibeneri juga banyak. Dan Anda datang tidak membawa spare partnya. Anda pun juga nggak ada spare part. Jadi yang rusak minta dibeneri. Progresnya tentunya beda saat keluhannya makin parah ya. Kemudian ini Ana mau terjemahkan. Setelah ada pembenahan dari sini, belajarlah merawatnya sendiri di rumah seperti yang diajarkan nanti saat Anda datang. Memang Ana juga selain memberikan tindakan juga akan ajarkan bagaimana seharusnya Anda memperlakukannya dan merawatnya supaya tidak mudah memburuk lagi. Kemudian menurut Ana, minimnya pengetahuan Anda mengenai bagaimana memperlakukannya dengan aman dan benar untuk tidak cenderung merusaknya, karena Anda minim pengetahuan tentang ini, biasanya merasa bahwa pola yang Anda lalui selama ini itu benar. Biasanya setelah dia dari sini atau komentar di sini pasti merasa, kok mana tahu ya? Iya, benar juga ya. Masuk akal juga ya. Aku belum pernah dengar sebelumnya, belum pernah baca, belum pernah lihat di internet. Ya memang jujur, emang anak pakai hati ngarang, cuma dikonekkan sama otak gitu. Kemudian mengenai kontak saat Anda reservasi, itu cukup chat aja. Ana memang tidak menerima telepon, apalagi video call. Paling Ana benci. Namanya kerja beginian di video call. Nggak kerja begini aja paling benci di video call. Apalagi nggak kenal. Ana menilai orang mudah saja saat Anda tidak kenal dengan seseorang dan Anda menghubunginya langsung video call. Pasti Anda orang nggak beres. Orang yang punya attitude ya. Kalau memang dia wawasannya cukup luas, punya etika, pergaulannya selama ini positif aja, nggak mungkin begitu dapat kontak main video call, kecuali maaf orang jalanan tuh yang nggak punya aturan gitu ya. Lalu metode Ana itu Ana terapkan Swedish. Jadi ada suhu yang dipanaskan di tubuh Anda nanti, kemudian Thai, jadi ada peregangan otot, juga ada yoga ya, pelenturan. Sebenarnya istilah yoga Swedish dan Thai ini itu versi Ana. Jadi ada juga terapis yang kemudian ikut-ikutan metodenya yoga Swedish Thai. Ana tahu itu ikut-ikutan sharing apa yang Ana share pakai metode yoga Swedish Thai.
Kemudian mereka belajar pijatan Swedish, Thai, kemudian nirukan seolah-olah sama seperti Ana nih metodenya yoga Swedish Thai. Bukan. Ana waktu ngasih mengkategorikan kalau metode Ana yoga Swedish dan Thai itu versi Ana. Nggak yang beneran mirip-mirip gerakan seperti tukang pijit yang di YouTube itu. Ana kan suka lihat nih, ada orang pijit begini. Waktu Ana simak videonya, bukan Ana mau tirukan, tapi justru mencuri kelemahannya. Nih orang mijit kayak gini, tapi hasilnya kok begitu? Kok hasilnya kok ada, bukan ada, kok hasilnya kurang bagus? Pasti ada yang salah dia. Nah, Ana lihat cara dia bukan untuk mencuri ilmunya, salah. Bukan untuk menirukannya. Ana nggak pernah mau tirukan orang. Tapi justru apa yang lewat di depan mata, apa yang lewat di telinga Ana, ini Ana ambil kelemahannya. Kemudian biasanya Ana ada temuan baru bukan dari nilai plusnya orang lain, tapi dari kekurangan orang lain. Si A, Ana lihat, oh cara kerja dia begini. Dia salah 2 hal. Nah, Ana gali. Si B, kerjanya begini, hasilnya begitu-begitu aja. Tarif terapinya 100 ribu. Pasti nggak ada plusnya nih. Kemudian Ana lihat, apanya yang kurang? Oh, cara kerja dia begini. Aku harus bisa ciptakan sesuatu supaya menghasilkan hal lebih. Begitu cara Ana. Jadi mempelajari kelemahan orang atau apa yang mereka nggak tahu, apa yang mereka lewatkan. Begitu. Kemudian ini, seperti kalimat ini ya. Saat Anda boros pemakaian fungsi organ penting di masa sekarang, sesungguhnya Anda sedang mencuri masa aktifnya untuk masa yang akan datang. Nah, terjemahkan ya. Organ di tubuh Anda semua itu seperti mesin, dan untuk vitalitas Anda itu adalah mesin yang onderdilnya tuh nggak ada yang jual, nggak ada spare partnya. Bayangkan sebuah organ yang Anda bertubi-tubi pergunakan, Anda tidak pernah merawatnya, dan Anda boros pemakaian. Kira-kira performa mereka bagaimana? Ana bilang mereka karena saat bicara vitalitas itu bukan melulu Mr. P. Ada sistem saraf dalam menerima rangsangan, dalam mengirimkan sinyal ke otak, kemudian bekerja sama kembali dengan otak, kemudian oleh otak diperintahlah beberapa organ untuk bekerja, misalnya saat Anda terangsang, testis, penis mulai bekerja ya. Jadi saat membicarakan vitalitas bukan melulu vital atau Mr. P. Yang Ana benahi itu sebenarnya dalamnya. Jadi misalnya Anda mengalami ejakulasi dini, boleh Ana ditantang pakai busana lengkap bisa membaik nggak? Bisa. Tapi jangan berharap maksimal hasilnya. Anda mengeluhkan ejakulasi dini. Mbak, kan bukan mukrimnya. Apalagi saya ustadz ini. Ada beberapa pasien Ana yang ustadz. Saya pengen terapi, tapi kan nggak boleh nih dipegang-pegang. Anda pakai busana lengkap bisa Ana kerjakan. Apalagi ejakulasi dini. Nggak ada hubungannya sama Mr. P. Jadi buat para yang merasa ini bukan mukrimnya, aku pengen datang ke Mbak Ana, tapi gimana ya tabu? Jangan khawatir, Anda pakai busana lengkap. Kalau perlu biasa pakai apa ya, kalau orang Jawa bilang kuplo ya. Apa tuh yang di kepala? Pakai aja. Pakai busana lengkap oke aja bisa. Ejakulasi dini bisa, apalagi ejakulasi dini nggak ada hubungannya sama Mr. P. Nah, saat Anda mengeluhkan gangguan ereksi atau bahkan impotensi, nah itu kan sistem sarafnya melemah dan itu erat hubungannya dengan Mr. P Anda karena memang ada saraf di situ. Tapi saat Anda juga
Saya nggak mau dipegang, bisa nggak? Mr. P saya bermasalah. Boleh kalau memang Anda mintanya begitu, nggak masalah. Cuma saja jangan berharap lebih. Saat Anda datang ke Ana, bayar jasa Ana, itu kan kewajiban dari Ana sendiri juga untuk berikan yang terbaik untuk Anda. Tapi tetap saja saat Anda berharap sesuatu yang mungkin karena pengen lebih nyaman misalnya, ya udah ngikut aja. Ana mah ngikut aja gitu ya. Itu tadi mengenai borosnya pemakaian itu akan berpengaruh di sebentar ada iklan lewat di performanya di kemudian hari ya. Jadi pikirkan masa depan organ Anda dari sekarang. Kalaupun tidak mampu merawatnya atau tidak mungkin datang karena Anda juga tidak berharap Anda tidak ngemis ya istilahnya, ayo ke terapi ke Ana, enggak. Kalau memang nggak bermasalah dan bisa merawat sendiri, ya kenapa harus datang? Kalau tidak mampu merawatnya, setidaknya jaga untuk tidak merusaknya. Selain berupa tindakan memperbaiki vitalitas akibat dari pola hidup yang kurang baik, terapi ini juga memberikan pengetahuan yang tidak akan Anda dapatkan di luar. Mari kita buktikan di sini kalau Anda tidak percaya bahwa Ana memang membedah rumus vitalitas yang kayaknya di luar belum ada deh gitu. Di luar Ana maksudnya ya, di luar Ana kayaknya belum ada. Kemudian tempo hari ada, udah lama sih, ada pasien yang sampaikan, Mbak Ana, di luar negeri terapi yang mirip-mirip Mbak Ana, tapi hanya berupa edukasi. Nah, Ana heran, terapi tapi cuma berupa edukasi. Artinya nggak ada tindakan ya, atau gimana dia bilangnya gitu sih. Berupa edukasi aja di luar negeri tempo hari Mbak Ana. Itu kalau dirupiahkan 900.000. Kemudian ending chat dia gini, tarif Mbak Ana di atas dia. Ya iyalah, orang tindakannya juga nggak ada apa-apanya dibanding Ana. Boleh berkomentar deh yang udah pernah datang ke Ana gitu ya. Cuma Ana tahu, jadi pasien yang pernah datang itu kalau lihat vlog Ana justru mereka nggak mau komentar karena nanti jadi ketahuan kalau jadi pasien, artinya orang yang sakit ya. Terapi ini juga memberikan pengetahuan yang tidak Anda dapatkan di luar tentang bagaimana cara menghentikan kebiasaan buruk coli dan bagaimana cara merawat organ penting Anda supaya kerusakan tidak datang lebih cepat. Itu nanti disampaikan di sini. Ini kok nggak bisa dibuka ya? Ana mau tunjukkan sebentar. Ini Ana mau tunjukkan ini nih, kok nggak bisa ya? Sebentar. Oh ini nih, sorry. Nih ya, Ana mau tunjukkan ini ya. Kok malah ini? Kenapa jadi begini ya? Sebentar. Ana mau tunjukkan kasus ejakulasi dini itu kenapa gitu ya. Ini vlog Ana dulu. Sebentar. Ana suka nyanyi. Kalau orang Surabaya bilang anak endel. Pagi-pagi makan durian di vlog nih. Ana mau tunjukkan sebentar. Kok nggak ada ya? Mau tunjukkan ototnya yang mana sih saat? Nah ini loh, mau nggak deh? Nih ya. Nih ya, Ana mau sampaikan ya. Saat Anda mengeluhkan cepat keluar, lihat nggak nih? Nah, nih di sini nih yang bermasalah. Sini. Ini bermasalah. Nah ini yang Ana maksud. Area simpul itu ini. Di bawah perut, di area selangkangan ya. Di atas paha Anda. Ana terjemahkan ya. Tidak mungkin membaik saat Anda mengeluhkan cepat keluar. Meskipun Anda menggunakan obat kuat apapun, pakailah logika. Cepat keluar, kejepit. Apanya sih yang kejepit? Apanya sih yang kejepit? Pubokosinus muscle Anda. Mau pakai obat?
Anak ketawain. Mana ada Anda pakai obat kuat kemudian dia membaik. Nih, mana ada. Yang benar sebenarnya kalau memang ada tindakan klinis dibongkar. Kalau tidak ada, ya gimana caranya supaya dia kerja dengan baik. Gitu ya. Ya, udah jelas ya. Tidak mungkin membaik pakai obat apapun. Pakai logika, cepat keluar, noh kejepit. Noh, anak kasih panah. Kemudian ini yang testimoni orang-orang ya. Mantap banget sampai suruh nyabut. Nggak tahan, istri nyampe malas bangun. Pengennya gitu, kangen, enak pegangannya. Pijit lagi gak mbak? Lah iya mbak. Oh mbaknya katanya, ini mahasiswa di sebuah kampus Surabaya. Ini inget aku orangnya agak keriting dari Madura kayaknya. Nah ini dia ada lagi. Ini lama nih tuh waktu itu pakai aplikasi WeChat kalau nggak salah. Tapi sekarang Ana udah nggak pakai, udah nggak sempet. Mbak pengen besarin punyaku, sekarang remnya sudah pakem katanya. Ini ada lagi, aku pengen terapi lagi. Baru 2 hari dia bilangnya pengen terapi lagi, ketagihan. Ketagihan apa tuh lihat. Aduh, orang-orang tuh. Nah, ini lagi tuh. Sentuhan tangan Mbak buat aku ketagihan. Kirain apa? Anak gitu. Nah, dia tegesin lagi ketagihan. Nah, ini Ana inget ini siapa orangnya. Jadi nggak jauh dari rumah Ana. Dia bilang, "Jos non, Ancen, pijitanmu mantep." Dia abis terapi godain Ana terus tuh. Galau katanya. Dia sempat sorry kalau lihat vlog ini ya. Sempat ngajak ketemuan di luar terapi enggak ya. Terus kemudian nih komentar, tetanggain nakal grepe-grepe. Kemudian anak kasih, anak bercandain gini. Kemudian ini lagi. Oh ini yang ini dia mungkin ya lanjutannya ya. Tanggung jawab lo tetangga. Non, aku ada perubahan non. Asal jangan digrepe Mbak Sri. Mbak Sri itu dulu pembokat tanah dulu. Ah, rumusan vitalitas itu Anda juga bisa untuk buka di anaterapis.com. Nah, semacam ini anak ambil dari sana. Nah, kayak gini. Jadi kalau mengeluhkan cepat keluar itu jangan ada upaya mendempalkan body. Terus hobi berenang, terus olahraga berupa tendangan, baik bola, futsal, sepeda, sit up itu jangan ya. Joggingnya speed rendah. Duduk terlalu lama juga bikin gangguan ereksi itu akan datang yang seharusnya belum, karena pembuluh darah Anda akan mengeras, hilang kelenturan, suplai darah mulai berkurang. Sistem saraf tidak akan bekerja optimal saat darah tidak tercukupi. Kemudian penan sperma Anda terjerat oleh jaringan yang memadat sehingga ruang geraknya hilang. Saat ruang geraknya hilang, elastisitasnya mulai berkurang. Saat tidak elastis lagi, sulit Anda untuk mengendalikan ejakulasi. Udah hampir setengah jam dan kayaknya Anda nggak perlu edit. Jadi itu dulu aja. Nanti Anda lanjut lagi ya di vlog selanjutnya. Ini Anda mau tunjukkan. Nih ada lagi testimoni lucu ya. Tuh. Mbak, besok nek aku ke Surabaya lagi, tak mampir lagi ya setelah balik ke Jakarta. Kata istriku, kok tambah gede ya? Perasaan kemarin gak seperti ini. Alhamdulillah ada perubahan. Kata dia. Halo, Mbak, saya mau terapi lagi yang kedua. Yang pertama dulu sip. Kalau Senin gimana? Oke, Senin pagi aku ingetin. Nah gitu. Nah ini Koko Surabaya. Dia ngasih report. Waktu itu di BBM ya, lihat. Statusnya puas.
Dia kasih report hasil tempur. Polda terheran-heran kok lama banget. Mantap tenan, lama banget nggak keluar-keluar. Ana ini nggak ngerti maksudnya Polda tuh apa. Ternyata kalau nggak salah istilahnya apa sih? Polisi dapur ya? Istri atau gimana? Nggak ngerti Ana. Intinya dia kasih kabar gitu. Thank you ya Mbak. Terus karena ini beda lagi. Ini beda sama ini. Kalau ini itu orang Jawa, ini Chinese nih. Ini beda nih dia ngasih kabar gini, thank you ya Mbak. Nggak BBM dek, tenang aja. Maksudnya Ana nggak mau ganggu klien ya, takutnya BBM istrinya yang baca atau gimana. Nah dia paham, nggak BBM dek, tenang aja. Siap, makasih Mbak. Markotop, kata dia. Sunse. Nah orang kalau udah tahu Ana tuh galaknya di mana kalau udah datang tuh kayak gitu tuh. Suka bercandain kayak gitu. Nah, ini dulu nomor Ana, tapi hangus dia ini. Ini waktu BBM ya. Ini nyapa. Beda lagi nih. Ketagihan kayaknya aku ini, Kak. Kamu kayaknya baru kemarin. Iya, Kak. Ini tak kasih nama taksi. Mungkin dia naik taksi. Oh ya, ini mahasiswa kayaknya dari Malang. Kangen terapinya Mbak Nana. Dia kalau panggil Nana. Masuk sih? Iya. Nah, ini juga. Ini waktu BBM dulu ya. Kayaknya nambah panjangnya. Ini ada lagi. Setelah terapi yang biasanya cuma 30 menit sekarang bisa 2 jam, bisa kontrol. Istri juga katanya beda, nusuk banget. Penuh katanya, kurangi rokok. Ini rokoknya di ini ya mana. Kayak saran Mbak ngefek banget ternyata, matur sun. Ini ada lagi. Ini aku kasih nama Bali Bule, kayaknya dia blisteran mungkin ya. Ini pasien Bali mungkin. Makasih dan minta maaf saya ucapkan ke Mbak Ana. Makasih buat punyaku jadi tambah lama. Minta maaf. Bikin tangan Mbak Ana kram. Jadi waktu itu waktu giling sempat kram. Biar makin jos dan bisa lebih gede lagi. Ini dia minta lagi, beda lagi ya. Pijitannya lain, sensasinya bikin empot-empot sampai puncaknya. Kurang ajar ini. Aduh. Minta full 3 jam. Kayak gitu. Testimoninya tuh lucu-lucu ya. Ini ya, kalau iya tak bacain. Tadi malam sudah dicoba. Saya tes ke gaya yang mudah keluar. Alhamdulillah. Jadi dia pakai cara yang biasanya mudah keluar. Bisa dikendalikan. Kalau ada waktu, ingin terapi lagi katanya. Ini beda lagi. Parkir pas halaman. Ini waktu datang ya. Ini waktu dia datang, lalu ini anak tanya, kemudian dia jawab. Luar biasa khasiatnya. Ini beda lagi. Makasih ya Kak, terapinya enak banget. Ini sampai ketiduran di bis, pulang naik bis ketiduran. Alhamdulillah baik, waktu anak tanya kabar. Mbak, sekarang istri kewalahan dengan saya. Kapan-kapan kalau pulang pijit lagi. Nambah jadi 2 orang diajak temennya. Nih ada lagi anak muda. Nah kalau anak muda tuh potensi membaiknya lebih besar karena biasanya kerusakannya tidak seberat orang yang di atas 50 tahun atau 40 tahun. Kemudian masih banyak yang bisa dimaksimalkan. Biasanya juga pola-pola yang tidak separah orang yang sudah berusia, yang sudah banyak pengalaman. Aku ngerasa nih tambah panjang 1 meter. 1 meter. 1 meter. Godolan. 1 senti. Nih tanya lagi. Membaikkah? Alhamdulillah. Bisa ngatur ritme. Kata gemes. Gede panjang. Jadi apa punyaku ini? Nanti cewek-cewek pada takut. Lapor Mbak temenku yang kecil kemarin, jadi ada temennya kesini. Sudah ada perubahan, katanya agak nambah. Yang kerja di hanggar ya, ini anak bandara nih. Betul, ada perubahan katanya, gak nyesel.
setelah terapi yang biasanya cuma 30 menit, ini tadi udah ya. Oke siap Mbak, nanti kalau udah masuk Jalan Merak aku telepon. Nah ini anggota Brimob. Namanya siapa lupa. Aku ya, ini dia pesen kayaknya. Ini pesen nih ya. Kemudian aku boleh ke sana lagi gak Mbak? Ini mulai diet olahraga bakar lemak. Makasih Mbak, pagi-pagi udah mulai keluar burungku. Sampean pancen ngeten. Oh ye. Mbak Ana hasilnya sip. Aku bisa tambah lama. Kapan-kapan ke situ lagi boleh nggak? Cek tambah gede dowo. Tambah gede apa panjang Mas? Kata istri tambah kretek-kretek kroso nemen jangkrik. Lucu-lucu ya komennya. Hasilnya memuaskan. Ini gini, ini datang. Bentar habis mandi 15 menit lagi Ana bilang. Nah kemudian keesokannya nih. Pagi Mbak, makasih ya hasilnya memuaskan banget. Biasanya sekali udah lemes tak berdaya. Tapi ini nggak berubah bentuknya walaupun udah keluar dan masih keras. Nggak lembek kayak dulu. Perbedaannya jauh banget. Sekali lagi makasih. Satu lagi, remnya berfungsi sangat baik. Asik. Kata anak gitu. Ini ada lagi. Alhamdulillah baik di YouTube pean. Gimana sih ini? Alhamdulillah Mbak di YouTube pean aku coba ternyata kok ada reaksi nyata. Makasih sekali infonya. Info. Mbak, nah aku doakan sehat walafiat. Amin. Bisa menolong orang banyak katanya. Nah ini beda lagi. Ini percakapan sebelumnya gini. Dia bilang makasih. Anda siapa? Saya ke situ Mbak. Kapan? Kemarin. Nah, Mbak Ana berhasil. Terima kasih ya. Ereksi keras. Yang bikin saya heran. Ukurannya juga lebih besar dan panjang. Justru saya yang masih berhutang ke Mbak Ana kemarin. Saya jawab begini pemirsa. Maaf ya. Cukup sekali datang. Maaf sibuk. Saya tidak ingin Anda datang lagi. Cukup Anda paham. Nah ini sebenarnya chatting di bawahnya begini. Mbak Ana saya salah apa? Nah heran saya sama nih orang. Minta slot tidak bisa transfer. Oke. Ana kerjakan. Selesai kerjakan pas bayar. Nggak bawa duit nih orang. Ana marah. Kemudian oke, nggak usah bayar. Tapi jangan datang lagi. Emosi lah, kerja terus bilang nggak punya uang. Kemudian dia keluarkan uang 200.000. Mbak Ana, ini Mbak Ana, nggak usah. Saya anggap Anda nggak mampu. Sudah bawa uangnya. Ana tinggal ke kamar mandi. Sudah pulang sana dan jangan datang lagi. Jangan bayar saya. Terus Ana nggak mau terima uangnya. Terus kalau nggak salah tuh ditaruh di kursi atau kasih pembantu. Ana lupa. Atau dia tetap pulang uangnya dibawa, lupa sih. Kayaknya dititipin pembantu. Ana udah nggak mau. Terus dia pulangnya kasih kabar ini, terus chatting bawahnya tuh sebenarnya, Mbak aku mau datang ke situ untuk ngucapin sekedar makasih. Ana bilang nggak mau. Nih orangnya udah lama. Tapi misalnya datang lagi Ana udah lupa wajahnya, ini udah lama soalnya. Makasih C buat terapi selesai dan selesai ini kan bukan ini handphone ya. Makasih C buat terapinya dan terutama saran dan tipsnya. Membantu banget C soal saran dan tips tadi. Bakal jadi pengalaman berharga dari CC Ana. Jadi sebagian pasien memang panggil Ana CC. Memang ada sedikit keturunan. Tapi banyak yang panggil Mbak. Panggil Bu ada. Kalau panggil tante jangan ya. Aneh bukan tante girang. Pokoknya hari ini sip banget. Gak sia-sia dibelain ngojek. Ini tukang ojek, anak inget. Selama 3 hari buat bisa terapi. Biar sangar dan garang luarnya, tapi ramah dan penuh santun etikanya. Itu sing ajib, ini penilaian dia ke Ana. Oke ya guys, itu dulu. Udah cukup panjang 40 menit. Nanti disambung lagi di video selanjutnya. Oke, thank you ya. Ana nggak ini memang lagi nggak terima pasien dulu, jadi cuma terima konsultasi saja.
Udah ya, thank you ya. Nah ini nih sebentar, ini lama ini sebenarnya. Sorry, ini kok kelihatan lagi. Ini Ana lagi kerjain pasien yang kena magic ini ceritanya. Ini ada sesuatu, sebentar ya. Coba ya, kelihat nggak? Ini Ana tuh nemukan sesuatu. Aduh. Nah ini nih, nih lihat ya. Nih lihat ya. Ini Ana temukan sesuatu. Lihat ya. Nih lihat. Ini ada sesuatu nih. Nah, ini Ana temukan. Dia kena magic, burungnya nggak bisa bangun. Tapi dia kasih kabar sudah membaik dan datang 2 kali. Ini orang Bojonegoro nih. Dibikin sama orang karena ada cowok yang suka sama istrinya. Dia dibikin nggak bisa bangun. Terus kena magic. Nah, anehnya lagi ya cerita soal ini orang yang kena magic ini ya. Jadi, ini dengerin sebentar ya. Sebentar kalimatnya nih ya. Kok begini lagi. Ya intinya, jadi setelah Ana kerjakan dia, itu yang bikin dia datengin Ana kayak lewat mimpi gitu. Datengin pakai, tapi nggak pakai busana kayak manusia. Jadi pasien Bojonegoro ini kena magic, dibikin sama pria yang suka sama istrinya gitu. Dibikin burungnya mati. Si suaminya ini datang ke Ana 2 kali. Kemudian setelah dikerjakan tuh Ana didatengin sama yang bikin itu, tapi dia pakai busana pocong dekil banget gitu, dikawal sama beberapa genderuwo 5 apa 6 di belakangnya. Dia pakai busana kayak pocong gitu, bukan busana ya, dia dibungkus mori dekil, orangnya pendek dan kesannya jahat gitu. Datengin Nana tapi dia nggak mau deket, jarak kurang lebih 5 meter gitu. Abis datengin tuh dia ngeledekin Ana kayak melet-melet sambil kepalanya digoyang-goyangin jadi kuncir pocongnya itu kesana kemari. Terus dia dikawal sama sosok tegap tinggi hitam kayak genderuwo gitu 5 atau 6 gitu, tapi juga nggak berani deketin dari jauh doang. Itu ceritanya soal pasien tadi yang kena magic. Udah ya guys ya, sudah mau hampir 1 jam loh ini. Nanti vlog lagi. See you.